Selain aktif bersepeda, Septian dan Anton juga andal dalam merakit dan reparasi sepeda. Stan masih tergolong baru di dunia downhill. Setelah mencoba beberapa jenis sepeda lainnya, Stan akhirnya tertarik mencoba sepeda downhill. Tingkat kesulitan sih bagi yang pemula ya, biasanya di bagian-bagian berem, terus akar-akar, biasanya di situ tingkat kesulitan bagi pemula. Sepeda downhill memiliki travel depan atau suspensi yang lebih panjang jika dibanding sepeda mountain bike lainnya. Biasanya berkisar antara 180 mm sampai 250 mm. Hal ini agar getaran yang timbul dapat teredam dengan baik. Itu buat apa diukur, Om? Jadi kalau travelnya kepake semua, dia nggak untuk stand. Oh iya. Kalau sepeda spesifik downhill itu biasanya kita lihatnya dari suspensi depannya. Forknya dia pakai dual crown. Dia punya travel, jarak main suspensinya dari 180 sampai 203 mm. Sedangkan di belakangnya juga sama, kurang lebih 180 sampai 203 mm. Selain suspensi depan, suspensi belakang juga wajib menjadi perhatian penggila downhill. Ini untuk membantu meredam benturan saat bermain downhill yang ekstrim. Suspensi belakang sepeda downhill biasanya menggunakan travel berukuran 7 sampai 8 inci. Sepeda dengan suspensi belakang pastinya akan lebih nyaman digunakan di medan yang ekstrim. Sementara, bila digunakan di aspal datar, maka ayunannya menjadi terlalu sering dan membuat rider susah untuk mengayuh karena posisi pedal dan sadel yang tidak stabil. Sepeda downhill menggunakan material yang lebih berat dibandingkan mountain bike lainnya. Beratnya sekitar 16 sampai 20 kg. Berat sepeda sangat berguna untuk membantu meluncur mengikuti gravitasi bumi. Pilihan frame pun beragam, mulai aluminium alloy yang tahan karat, titanium yang kokoh, hingga karbon yang ringan dan lentur. Sebagian besar sepeda ini memiliki wheelbases atau jarak sumbu roda yang panjang, hingga mencapai 45 inci atau lebih. Downhill bike juga dilengkapi rem cakram dengan ukuran 8 inci dengan penggerak hidrolik ataupun kabel. Sepeda ini juga memiliki chain guard sehingga rantai tidak tergelincir ketika beraksi di medan ekstrim. Dengan tuntutan spesifikasi yang khusus itu, komponen sepeda downhill menjadi lebih mahal dibandingkan mountain bike biasa. Tapi tentu saja sesuai dengan kegunaannya untuk bermain di medan ekstrim yang penuh dengan resiko tinggi. Sepeda downhill milik Stan sudah selesai dibangun. Fitting sepeda harus dilakukan agar semua komponen disesuaikan dengan postur tubuh Stan. Mulai dari mengatur posisi handlebar atau stang kemudi hingga mencoba kenyamanan suspensi. Untuk ketinggian sadel sebaiknya di posisi yang lebih rendah. Hal ini agar mudah ketika mengayuh menuruni bukit dan tidak mencederai selangkangan. Tekanan pada suspensi sepeda downhill juga harus disesuaikan dengan berat badan si pengguna. Untuk Stan yang memiliki berat badan 62 kg, maka tekanan suspensi depannya sekitar 45 C. Jika tekanan udaranya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, akan mengakibatkan sepeda sulit dikendalikan. Penyesuaian shift gear dan tuas rem dengan posisi tangan dan jari rider berguna untuk mendapatkan kenyamanan dalam mengerem dan mengganti kecepatan gear. Karena sepeda downhill lebih mengacu pada speed atau kecepatan, maka posisi tuas rem dan shift gear harus mudah dijangkau oleh jari rider. Cobain dong, tes. Ayo, let's go.
juga pelajaran pertama untuk pemula, tes mental turunan tangga. Ayo Stan, Gimana nih Om caranya Om? badan kamu ada di belakang saddle. Nih, tangan siap-siap, kaki juga, pandangan lurus ke depan. Coba Septian, come on. Septian memberi contoh bahwa keberanian dan mental yang kuat merupakan keharusan bagi rider downhill. Skill bisa diasah, namun bagi para adrenalin junkie, pantang takut adalah nomor 1. Kita tidak akan tahu rasanya bila tidak mencoba meluncur. Para penggila olahraga ekstrim ini harus sering mengasah kemampuan mereka. Selain mengasah nyali, meluncur melalui tangga juga melatih kekuatan cengkraman dan lengan para rider. Kalau buat pemula, sebaiknya jangan dulu masuk track downhill dulu ya. Kalau bisa main AM dulu, main di kota dulu, udah baru kepegang. Terus kita coba track downhill yang jangan terlalu ekstrim dulu. Kita coba yang flow. Sudah gitu udah mahir, udah bisa, baru silahkan ke track yang paling ekstrim. Bagi para rider downhill bike Bandung Syndicate, semakin banyak yang bergabung latihan, aksi akan makin seru. Lintang, Didam, dan Amin mencoba turunan tangga. Turunan tangga ini mereka analogikan mirip trek downhill yang ekstrim. Hentakan-hentakan antara roda dan ujung tiap anak tangga melatih kesigapan mereka layaknya ketika menuruni bukit. Septian menemukan tantangan baru nih. Ada rintangan drop in di balik semak-semak. Setiap penemuan obstacle menjadi latihan baru bagi para rider. Tampaknya Stan bukan melakukan drop in. Ia tidak melompat, namun meluncur di antara semak-semak. Selain sering berlatih di trek downhill, Septia dan kawan-kawannya juga suka mencoba trek all mountain atau trek alami, seperti di trek Jayagiri, Lembang. Tentu saja tantangannya berbeda, karena di trek all mountain, para pesepeda downhill juga mencari trek baru yang memungkinkan untuk dilewati. Septian mengalami sedikit selip. Kejadian terjatuh saat bermain downhill memang kadang tidak bisa diprediksi. Karena itu, para pesepeda harus benar-benar siap secara fisik. Cedera sudah menjadi langganan para adrenalin junkie. Tipsnya kalau main downhill ya nggak cedera parah, itu kalau kita udah lemes, udah stop, jangan diterusin. Soalnya kebanyakan orang itu yang jatuhnya parah lah, ada patah ada apa, itu karena si orangnya, si ridernya juga lemes, udah nggak ada tenaga, jadi jatuh nggak kontrol. Ketika melewati trek all mountain, banyak rintangan yang tidak ada di trek downhill, seperti kubangan air. Kubangan air merupakan obstacle yang sulit dilewati, apalagi bila kubangannya terlalu dalam. Rider manapun dan sepeda yang bagus belum tentu bisa melewatinya. Kalau lintasan yang bercabang-cabang seperti ini, para pesepeda harus lebih dulu menganalisa treknya. Kalau salah memilih jalur, bisa mengakibatkan tabrakan antar rider. Trek akar memiliki kesulitan tersendiri. Para pesepeda harus benar-benar hati-hati kalau tidak ingin tergelincir. Kalau akar itu seperti di trek Jayagiri gitu ya. Akar itu bagusnya di
di gilasnya, di gelengnya apa namanya frontal. Jadi jangan sampai akarnya gini kita gini licin, nanti kita jatuh. Jadi kita geleng aja tapi sedikit diangkat, jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan nanti licin. Jadi agak disebutnya unweight the bike. Ini adalah trek yang paling curam di trek All Mountain ini. Tingkat kemiringan lebih dari 50 derajat tidak membuat Septian, Anton, Didam, Aming, dan Stan mundur. Nyali yang kuat serta semangat dan perhitungan yang tepat harus diterapkan untuk melakukan aksi yang aman. Listen to